Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amirul Habib Siswanda. Nah, ini saya dan teman saya yaitu Nur Rohmah Kurniasari telah menyelesaikan tugas besar mata kuliah metode data tidak terstruktur. Kami melakukan sebuah analisis sentimen pada peristiwa Pilkada 2020 kemarin, di mana datanya diambil di Twitter melalui crawling data dengan software RStudio. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sekilas langkah-langkah dan ya apa saja yang akan kami lakukan untuk melakukan analisis sentimen menggunakan software R. Yang pertama, tentunya kita harus memiliki package-package yang memang diperlukan untuk melakukan analisis sentimen. Kita mulai dari awal saja. Nah, ini yang pertama, untuk mengambil data dari Twitter, kita harus mempunyai package library, package Twitter, route, dan Ergol, di mana kita panggil terlebih dahulu, kita tinggal run saja. Nah, selanjutnya kita menjalankan sintaks ini untuk melakukan istilahnya sebuah perizinan kepada pihak Twitter untuk kita mengambil datanya. Kalau customer key, customer secret key, access token, access secret ini didapatkan melalui kita daftar dulu kepada akun development Twitter. Nah, selanjutnya kita mendapatkan token tersebut. Selanjutnya kita melakukan crawling data atau pengambilan data dari Twitter. Nah, dengan fungsinya seperti ini. String search.string Pilkada 2020. Nah, kita mengambil sebanyak 150 tweet yang nantinya dari tweet-tweet semua orang itu akan kami olah dan menggunakan analisis sentimen. Selanjutnya ada library lagi yang harus dijalankan, yaitu TM, NLP, string R, dan lain-lain hingga tokenizer. Nah, waktu setelah kita mengambil data dari Twitter untuk menyimpannya ke dalam storage laptop kita atau perangkat kita menggunakan fungsi ini, nanti akan otomatis tersimpan dalam format CSV. Kemudian kita panggil ke R-nya dengan fungsi ini. Nah, setelah kita panggil, ini tampilan datanya seperti ini kurang lebih. Sebentar, saya panggil dulu. Saya jalankan fungsinya. Nah, ini kita view. Nah, ini sudah muncul di layar seperti ini kira-kira format datanya, format CSV. Nah, selanjutnya kita akan melakukan data cleaning, yaitu pembersihan data, pembersihan dari objek pada tweet atau kalimat yang tidak penting, misalnya seperti titik, koma, tanda panah, add, dan lain sebagainya, melalui fungsi sebagai berikut. Hashtag dan lain-lain kita hapus dulu. Nah, selanjutnya kita simpan dengan nama file data bersih setelah kita lakukan data cleaning tersebut. Kemudian kita akan, nah di sini juga kita menghapus kata-kata yang tidak penting melalui fungsi stop word, di mana file stop word-nya kami sudah punya, dan di dalam file stop word itu ada daftar
kata-kata yang tidak penting. Ya, seperti ada, karena, selanjutnya, dan lain sebagainya. Setelah itu kita simpan dalam file dengan format CSV tentunya. Saya beri nama data bersih, seperti ini. Selanjutnya kita menjalankan fungsi corpus data untuk melihat word cloud-nya. Nah, ini fungsinya seperti ini kira-kira. Coba misal, sebenarnya saya sudah melakukan running fungsinya, dan saya akan tunjukkan hasilnya word cloud-nya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi hasil langkah pada saat ini ya word cloud saat ini, dan akan dilanjutkan oleh partner saya, Nurrohmah Kurniasari. Sekian dari saya dan terima kasih. 1, 2, 3. Setelah melakukan pre-processing data, kemudian selanjutnya melakukan analisis sentimen menggunakan package yang tertera pada layar. Kemudian kita aktifkan package-nya, dan langkah selanjutnya adalah memanggil data, yaitu data bersih yang didapat dari hasil pre-processing data. Selanjutnya dari data bersih tersebut diklasifikasikan dengan klasifikasi emosi, dan hasilnya disimpan dalam bentuk CSV. Dan didapatkan klasifikasi emosinya didapatkan klasifikasi emosi sebagai berikut. Setelah melakukan klasifikasi emosi, kemudian selanjutnya melakukan klasifikasi polarity menggunakan algoritma SVM. Datanya juga disimpan dalam bentuk CSV. Kemudian hasil dari klasifikasi polarity-nya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian kita membuat data frame dari klasifikasi emosi dan polarity. Kemudian kita melakukan sort pada data frame dan didapatkan hasil dari klasifikasi emosi. Ya, ini bentuk data frame dari klasifikasi emosi dan polarity-nya. Setelah itu didapatkan nilai tabel dari klasifikasi emosi klasifikasi emosi anger atau kemarahan sebesar 121, kemudian emosi joy atau artinya kegembiraan sebesar 2. Dan untuk tabel polarity-nya didapatkan
klasifikasi negatif sebanyak 10, klasifikasi netral sebanyak 107, dan klasifikasi positif sebanyak 6. Selanjutnya, klasifikasi emosi divisualisasikan dalam bentuk plot. Nah, dapat dilihat dari plot tersebut bahwa nilai anger lebih banyak daripada nilai joy, sesuai dengan tabel yang klasifikasi emosi sebelumnya. Kemudian selanjutnya, untuk klasifikasi polarity juga divisualisasikan dalam bentuk plot. Nah, dapat kita lihat dari plot sentimen polarity diketahui bahwa netral memiliki nilai paling tinggi dibandingkan negatif dan positif. Sedangkan positif memiliki nilai yang paling sedikit. Kemudian selanjutnya membagi emosi, membagi klasifikasi emosi dan melakukan reprocessing lagi agar datanya lebih berkualitas dengan menggunakan stopword. Kemudian membuat korpus dari hasil stopword tadi dan membentuk term document matrix. Nah, selanjutnya visualisasi word cloud pada term document matrix sebelumnya. Nah, dapat kita lihat dari hasil word cloud didapatkan kata-kata yang paling sering muncul yaitu Gus, Ipul, Wali, Kota, dan dengan sentimen anger dan joy. Nah, selanjutnya kita memanggil data dari hasil klasifikasi polarity tadi yang sudah kita run sebelumnya untuk dibagi dalam training set dan test set. Nah, di sini kami menggunakan 80% training set dan 20% test set. Kemudian untuk membuat model SVM-nya menggunakan library KernLab dan library E1071 dengan menggunakan training set dan didapatkan model sebagai berikut, di mana number of support vectors-nya sebanyak 11. Selanjutnya, melakukan prediksi dari data test set. Nah, didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian menampilkan hasil prediksi
Dan selanjutnya menghitung kinerja dengan library karet. Menggunakan fungsi confusion matrix. Nah, didapatkan nilai prediksi untuk negatif sebesar 10, kemudian prediksi netral sebesar 107 dan prediksi positif sebesar 6. Dan didapatkan nilai akurasi sebesar 1, di mana nilainya sangat sempurna. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.